Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi subuh yang cerah ini bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selanjutnya mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di majlis ini diberikan keberkahan demi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fillah azzakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 177. Mari kita baca sama-sama satu ayat saja. Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 177. Wa fil azzakumullah. Awal dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya tentang hakikat kebaikan. Kemudian secara umum satu ayat ini menjelaskan tentang konsep amal dalam Islam.
yang komprehensif. Ya, prinsip agama Islam itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ini. Maka di dalamnya paling tidak terkandung 3 hal. Dalam ayat ini terkandung 3 hal. Ya, pembahasan pokok dalam agama Islam. Yang pertama adalah usulul iman. Ayat ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip keimanan. Usulul iman. Ayat ini membicarakan tentang prinsip-prinsip keimanan. Wasaniyah, yang kedua, al-a'maludz zahirah sawa'un kanat badaniyatan aw maliyatan. Pembahasan yang kedua dari ayat ini temanya tentang amal zahir. Amal zahir, baik amal kebaikan secara zahir ini badaniyah atau maliyah. Amal kebaikan yang dilakukan oleh badan kita atau dengan harta kita. Wasalisah, dan yang ketiga temanya tentang al-ahlaku al-karimatu. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Nah, maka kemudian para ulama tafsir mengatakan bahwa satu ayat ini saja sebenarnya sudah mencakup prinsip-prinsip Islam. Jadi ajaran Islam ya terkandung dalam satu ayat ini. Ya, dalam prinsip-prinsip. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung 3 pembahasan pokok. Yang pertama tentang keimanan, yang kedua tentang amal kebaikan secara zahir. Kalau iman ini secara batin, kemudian amal kebaikan yang dilakukan ya secara zahir juga disebutkan dalam ayat ini. Dan yang ketiga terkait dengan akhlak, perilaku, suluk dari manusia. Nah, maka kemudian kita masuk pada ayat laisal birra. Laisa, bukanlah, al-birra, sebuah kebaikan. Al-birra ini para ulama mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada kata al-bir, ada al-khair. Nah, sedangkan al-bir ini adalah kebaikan yang maknanya luas. Maknanya luas yang mencakup di dalamnya kebaikan tentang keimanan, itu juga adalah al-bir. Ya, tentang keimanan, akidah, juga tentang ya syariat, pelaksanaan dari ya ibadah yang nampak, sholat, puasa, zakat, haji, ya kan, membantu orang lain. Nah, itu juga adalah bagian dari al-bir. Termasuk di dalamnya adalah al-akhlak. Akhlak juga adalah al-bir juga. Nah, sedangkan amalul khair itu berada di bawahnya. Nah, misalnya terkait dengan ya amal khairi, ini biasanya diartikan amal sosial. Jadi lebih luas dari kata al-khair itu adalah al-bir. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini laisal birra, bukanlah kebaikan. Ya, tidak tergolong kebaikan dan tidak dibatasi kebaikan itu antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya, kebaikan itu tidak hanya terbatas pada memalingkan wajah kalian, kata Allah, qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan ke arah barat. Apa maknanya?
ayat ini juga adalah bantahan, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi ketika awal diperintahkannya Nabi Muhammad dan para sahabat menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang sebelumnya kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada perintah yang kedua, berubah dari Masjidil Aqsa, minal Masjidil Aqsa, ke Al-Masjid Al-Haram. Maka kemudian muncullah isu-isu yang tidak sedap dari kalangan Yahudi pada saat itu. Ini kayaknya beragama kok main-main, sebentar ke sana ngadapnya, kiblatnya sebentar ke sana. Maka turunlah ayat ini sebagai penjelasan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi Islam ini tidak hanya terbatas membicarakan tentang mana yang ngadap mana nih, gitu. Tidak hanya terbatas itu. Kebaikan itu sangat luas sekali. Bukan hanya menghadap kiblat. Bukan hanya memalingkan wajah ke barat atau ke timur. Nah, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu kata Allah. Nah, disinilah yang pertama, ini yang merupakan prinsip iman. Prinsip iman. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu siapa? Amana billah, yang beriman kepada Allah. Man ini bersifat umum maknanya, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau orang yang sudah dewasa. Kebaikan itu adalah orang yang beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir, wal malaikati, dia beriman pada malaikat, wal kitabi, beriman pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Nah, ini yang dimaksudkan tentang prinsip keimanan. Jadi didasarkan seseorang itu dikatakan telah melakukan albir, kebaikan, jika dasar utamanya ada usulul iman, prinsip iman atau arkanul iman di dalam hatinya. Poin kedua adalah tentang wa'atal mala. Wa'atal mala. Ini adalah memberikan yang terbaik. Ini asy-syara'i az-zahirah, yang merupakan syariat secara zahir. Syariat secara zahir. Apa bentuknya? Iqamis shalah. Di dalamnya ada wa'atal mala ala hubbihi, memberikan harta ala hubbihi, kepada atas harta yang dicintainya. Wah, ini zawil kurba, kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Jangan diartikan Indonesia nih, masakin, orang yang dimasakin. Wa banas sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wasailina,
dan orang yang meminta, wa fir riqab dan hamba sahaya. Nah, ini adalah bagian dari syariat secara zahir. Wa atal mala, dia memberikan harta. Atal mala, memberikan harta. Nah, ini dengan makna yang luas. Ada zakat di dalamnya yang bersifat wajib, ada yang sunnah, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, dan seterusnya. Makanya dalam surah Al-Hajj di sini disebutkan, Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dijelaskan bahwa daging-daging unta dan darahnya itu sama sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kalian yang dapat mencapainya. Ini adalah prinsip ketika kita memberi kepada orang lain, maka mesti didasari dengan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW ditanya, afdalus shadaqah, ya ayyus shadaqati afdal? Wa atal malaha lahu bihi, ini sedekah apa ya Rasul yang paling utama? Sedekah yang paling utama itu sedekah apa? Anta saddaq wa anta sahihun syahih ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Sedekah yang paling utama, kata Rasulullah, adalah engkau bersedekah, engkau mengeluarkan hartamu dalam keadaan sehat, tapi engkau pada prinsipnya sedang pelit. Gitu. Engkau sehat, agak pelit sedikit dalam hatinya, ada ingin menahan, ta'mulul ghina, dan engkau juga berkeinginan menjadi orang kaya, wa takhshal faqr, dan engkau takut akan kefakiran. Dengan tiga kondisi seperti itu, ketika dia bersedekah, ini sedekah yang paling utama. Pertama, dia sehat walafiat. Yang kedua, dia mungkin berencana tidak mau mengeluarkan hartanya pada saat itu. Dan yang ketiga, dia bercita-cita ingin kaya. Kemudian yang keempat, dia takut kefakiran. Ini jangan-jangan nanti kalau saya kasih memberikan ya infak sedekah, ini bisa tambah miskin. Nah, jadi dalam hal ini ketika dia kondisi itu dilawannya, dan kondisi itu kemudian dilawannya, kemudian dia memberikan infak sedekahnya, maka pada saat itu itulah yang terbaik. Jadi yang terbaik itu dalam sedekah itu bukan sekedar ya kuantitasnya, jumlahnya, tetapi bagaimana kondisinya. Itu juga beda. Nah, jumlah itu juga penting terkait dengan keafdolan. Contoh misalnya kalau ada orang ya pendapatan dalam satu hari, misalnya ada ya satu hari mungkin satu bulan, ada yang satu bulan pendapatan 500.000 dengan pendapatan satu bulan itu 300 juta misalnya. Kemudian ada yang berinfak 500.000 berinfak 100.000.
dengan pendapatan yang 300 juta atau 50 juta, infaknya 100.000. Kira-kira mana yang afdol? Sama-sama 100.000-nya. Nah, ini juga disampaikan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Para sahabat muhajirin itu selalu mengutamakan mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri, walaupun mereka dalam kesusahan. Nah, ini maka kemudian ada istilah itsar. Itsar mendahulukan orang lain daripada diri kita. Nah, ini juga adalah bagian dari kebaikan. Bagian dari kebaikan. Al-itsar itu adalah, kalau para sahabat Nabi dulu, muhajirin, ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah, maka mereka tak membawa harta benda, hanya yang dipakainya saja. Harta bendanya tak bisa dibawa. Pada kondisi yang seperti itu, mereka kemudian dita'akhikan oleh Nabi, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan kaum Ansor, sahabat Nabi yang dari Madinah. Maka kemudian karena dipersaudarakan dalam iman, dalam Islam, maka mereka saling memberi. Orang-orang yang di Madinah itu kemudian menjamin kebutuhan hidup muhajirin. Padahal mereka juga tidak semuanya berada semuanya, kaum Ansor. Sampai-sampai kemudian di antaranya Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan, lalu kemudian ditawarkan oleh sahabat Ansor, wahai saudaraku, kan begitu kan? Apa kebutuhanmu dan apa yang saya miliki, kita bagi dua semuanya. Kebun, saya punya kebun, misalnya kalau kita ini kan 2 hektar, dah kita 1 hektar. Sangat luar biasa ini ya. Sampai dia karena belum bawa istrinya, maka apa yang dilakukan? Saya punya 2 istri. Maka salah satunya, coba lihat salah satunya mana yang engkau sukai, akan saya ceraikan. Nah, setelah selesai masa iddahnya nanti kamu nikahi. Nah, itu saking akhirnya itu sangat luar biasa. Isarnya itu sangat luar biasa. Tapi kata beliau, ini juga sama. Kaum muhajirin yang tidak memanfaatkan situasi. Oke lah kalau begitu. Enggak juga. Tapi kemudian beliau minta tunjukkan pasar. Mana pasar? Coba, mana pasarnya, saya akan berdagang saja. Nah, itu sangat luar biasa. Ada isar di dalamnya, tetapi juga tidak aji mumpung. Nah, ini juga adalah bagian dari isar, akhlak yang terbaik, yang dilakukan oleh para sahabat. Wallahu a'lam, kalau itu seandainya terjadi pada diri kita gitu, kira-kira diterima enggak? Selain daripada itu, al-itsar ini penting, tapi dalam kaidah disebutkan al-itsaru fil ibadati makruh. Itsar mendahulukan orang lain dalam ibadah itu makruh. Atau al-itsaru fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbub. Itsar dalam masalah ibadah tercela. Tapi selain daripada ibadah, amal sosial itu dianjurkan. Nah, contoh apa? Itsar dalam sholat berjamaah. Nah, shaf pertama seharusnya dia tak boleh itsar.
langsung maju sop pertama. Nah, ini banyak terkadang silahkan maju duluan. Fakturasi. Nah, ini begitu juga dalam masalah ya, dalam ibadah-ibadah lainnya. Maka itu tidak ya diperkenankan untuk isar. Artinya berlomba-lomba, kalau ini berlomba-lomba ya dalam kebaikan, dalam ibadah. Nah, selain daripada itu, maka ya hendaknya mendahulukan orang lain. Nah, contoh misalnya juga ya dalam berkendaraan, ini terkadang ya isar ini sudah mulai hilang, ya kan? Orang mau nyalip nggak dikasih jalan, gitu. Ya kan? Ini banyak juga terjadi. Ya. Begitu juga bahkan ada lampu merah, sudah jelas kendaraan ramai, lampu merah, mau main terobos saja, main tembus. Nah, maka sebenarnya kan itu haknya pengendara yang lain. Ini terkadang isar ini sudah mulai hilang. Banyak kalau orang tua misalnya ibu, isar sangat luar biasa. Ibu biasanya dalam makan, dia tidak makan duluan, kecuali anaknya udah makan dulu. Nah, itu bentuk isar itu, ya kan? Nah, cuma tidak tahu kalau bapak-bapak, pak dan ibu agak beda biasanya. Kalau ibu biasanya ini anaknya dulu yang kecil, itu disuapin dulu. Setelah selesai, dia baru makan duluan, makan setelahnya. Nah, ini juga adalah itu bentuk isar itu, contoh isar yang paling nyata seperti itu. Ini mendahulukan ya orang lain daripada dirinya. Dan ini memang agak berat. Nah, memang ini agak berat. Walaupun memang mudah diucapkan. Pertama, yang mudah diucapkan ini kan memberikan yang terbaik. Ya, berinfak yang terbaik, apa yang dicintai, itulah dia yang dia infakkan. Ini memang mudah diucapkan tapi agak berat dilaksanakan. Ya, kecuali memang ini butuh latihan-latihan kita semua. Ya. Begitu juga dengan 4 kondisi tadi itu. Ketika berinfak, bersedekah itu dengan 4 kondisi itu. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi amal birri, yaitu apa? Memberi hartanya. Ya. Nah, penyalurannya kepada siapa? Zawil kurba. Pertama, kepada kerabat. Nah, kerabat ini dari sisi dakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika kita ngajak kebaikan, maka ajak pertama kali adalah keluarga kita. Nah, ini ada juga momentum Muharram ya, yang dikaitkan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Maka ketika kita ya bagaimana di tahun baru Islam ini kita mengajak ya kerabat-kerabat kita hijrah secara maknawi, secara nilai. Yang sebelumnya ya sholat bolong-bolong, bagaimana ini bisa istiqomah gitu. Yang sebelumnya belum lancar ngaji, di tahun baru ini bisa lancar ngaji. Yang sebelumnya kok tidak terlalu banyak melakukan ketaatan, di tahun ini bagaimana kita bisa melakukan ketaatan. Begitu juga di dalam memberikan hartanya, menginfakkan hartanya. Pertama kali diutamakan adalah zawil kurba, kepada kerabat. Ya, dakwah juga pada kerabat. Begitu juga apa? Nah, ini kerabat yang bukan dalam tanggungannya. Kalau ada tanggungannya ada istri, anak, orang tua, itu bukan ya. Itu memang sudah kewajiban kan gitu ya. Itu sudah menjadi kewajiban. Ini adalah infaknya zawil kurba. Kalau ada di antara keluarga dekat
atau keluarga jauh yang belum memiliki kelayakan ya dalam hidupnya, ya dari sisi ekonomi di bawah rata-rata, maka ini bisa dibantu. Nah, dibantunya bisa dengan cara ya produktif. Jadi tidak hanya sekedar dikasih dikasih ikan bahasanya, tapi dikasih pancing supaya apa? Ya, bisa berkembang. Wal yatama, yang kedua adalah anak yatim. Dikatakan anak yatim apa? Kata Rasulullah SAW, yatim itu apa? Definisinya? Yatim itu kata Rasulullah SAW adalah orang yang anak yang ditinggal wafat salah satu atau kedua orang tuanya sebelum dia balik. Sebelum balik, itu yatim. Kalau sudah balik, itu bukan yatim lagi ya kategorinya. Ya, kalau ini yatim, mungkin bapak-bapak ini yatim semua. Yatim semua, aku yatim semua nanti ini. Jadi yatim itu ya sebelum balik. Itu yatim. Yatim ini maka kalau dalam 8 asnaf itu tidak termasuk. Tidak termasuk. Kenapa? Ada anak yatim yang kaya. Makanya dia tidak termasuk. Yatim. Nah, tapi yang masuk dia masuknya kepada fakir atau miskin. Yatim, yang fakir, yang miskin. Nah, begitu. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin apa? Ada fakir, ada miskin. Fakir itu dia tak punya pendapatan secara rutin dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya, di bawah kebutuhannya. Itu fakir. Nah, ini nanti standar ininya banyak, ada yang mengatakan tidak ada persediaan makan untuk besok. Itu fakir. Kalau miskin itu dia punya pendapatan, tetapi tidak mencukupi. Nah, kalau sekarang standar kategorinya miskin kalau di Indonesia berapa per bulan? Ada yang tahu? Ya, sebenarnya kalau di Indonesia ini kan ada standar UMR ya. Nah, jadi kalau pendapatan itu di bawah itu sebenarnya kategorinya itu. Gimana? Ya. Kalau di WHO itu menentukan ini standarnya, dia ada hitungannya tuh per hari itu. Pendapatan per hari berapa? Di bawah itu kategorinya berarti miskin. Nah, itulah kategorinya. Di bawahnya itu lagi itu fakir. Nah, gitu. Tapi banyak juga sekarang ini yang orang mungkin dia sudah kategorinya tidak miskin, tapi jiwa miskin, ada juga yang itu. Ya. Nah, ini ya terkait dengan ya wan masakin wa banas sabil, orang yang dalam perjalanan, termasuk di dalamnya para ulama mengatakan ini adalah orang yang bertamu. Ini juga adalah ibnu sabil. Apalagi dah orang luar ya, tak punya keluarga, yang tak punya pendapatan, nah ini maka layak dibantu. Wasailina, dan orang yang meminta-minta. Maka dikatakan oleh ya dalam riwayat disebutkan apa? Berikan kepada orang yang meminta sekalipun dia
memakai kuda, menunggang kuda. Nah, artinya itu tetap adalah sebuah kebaikan. Wa fir riqab, dan hamba sahaya. Kalau hamba sahaya ini budak. Nah, apalagi kalau budak dimerdekakan. Nah, ini sangat luar biasa. Di Indonesia alhamdulillah sudah tak ada budak, kecuali di Pontianak. Budak-budak. Nah, ini penggalan yang kedua. Penggalan yang ketiga, wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, ini masih kumpulan tadi syariat. Penggalan yang kedua yaitu apa? Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji ketika berjanji. Nah, penggalan yang ketiganya akhlak itu adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan, sesuatu yang berat dalam hidup, cobaan-cobaan hidup. Ya, semua kita ini pasti punya pasti dihadapkan pada ujian dan cobaan. Dan ujian cobaan kita pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Sejauh mana kesabaran kita? Nah, disitulah letak kesuksesan kita. Ulaikal ladzina shadaku. Ketika kita melakukan kebaikan tadi itu, iman pada Allah, hari akhir dan seterusnya, sampai itu ulaikal ladzina shadaku. Merekalah orang-orang yang shadaku. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi kalau melihat orang itu kebenaran, kebaikan pada seseorang, kalau ada mayoritas apa yang dilakukan sesuai dengan ini, maka dia adalah orang baik. Dan itu jika terjadi pada diri kita, yakinlah bahwa kita adalah orang baik. Ya, dengan syarat jangan sombong disampaikan pada orang lain. Ulaika humul muttaqun. Nah, yang kedua, dialah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa, implementasi dari takwa itu ini adalah amal-amal kebaikan yang sudah disebutkan ini. Ada usulul iman, prinsip-prinsip iman, kemudian prinsip-prinsip syariat, dan yang ketiga prinsip-prinsip akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita bisa melaksanakannya, kita adalah orang yang shadaku, dan kita termasuk orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wallahu alam bissawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tanggal 9 dan tanggal 10 gimana Pak kalau seandainya kita berada di itu kita berhalangan bisa puasa, seperti kita biasanya di 10 syukurnya tapi 1 hari, gimana itu? Ada juga kan saya ada tidak bisa digandeng dengan tasyu'ah. Iya. Bagaimana mau berdasarkan? Iya. Puasa Tasu'a dan Asyura. Jadi redaksi hadis Rasulullah SAW, man shoma yaumal Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir as-sana allati qablaha. Siapa saja yang berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram, maka kata Rasulullah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selalu berpuasa Asyura. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura karena Asyura itu tersendiri dia. Ya udah 1 hari tanggal 10 Muharram itu saja. Nah, sedangkan
di tahun terakhir Rasulullah SAW dalam hidupnya menyampaikan, seandainya tahun depan saya bisa masih hidup gitu, masih sehat, maka aku akan berpuasa Tasu'a tanggal 9-nya. Nah, artinya ini bukan dua ibadah yang dalam satu, ya, satu dalam dua, enggak. Ya, jadi ini tersendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya Tasu'a tak bisa, enggak apa-apa, puasa Asyuranya langsung. Hari ini, alhamdulillah hari ini, kalau belum makan, belum minum, nah, silahkan niat dari pagi hari ini. Kecuali tadi habis subuh sudah makan dan minum, nah, itu tak bisa lagi udah. Kalau belum makan, belum minum, nah, itu masih bisa niat di pagi hari ini. Itu bisa. Jadi puasa, ya kalau misalnya saya hanya bisa Tasu'a saja, karena misalnya ibu-ibu berhalangan Asyuranya, tidak masalah juga, gitu. Jadi dia ya tersendiri ibadahnya. Ya, sempurnanya kalau kita bisa melaksanakan Tasu'a dan Asyuranya. Itu ya, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi menjelaskan bahwa kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu beribadah sebagai harta yang Anda cintai. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, apakah bagaimana kebaikan itu bisa dikatakan sempurna? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana dia menjadi manusia yang baik dan bagaimana dalam kehidupan? Bagaimana dia menjadi manusia yang baik dan bagaimana dalam kehidupan? Itu saya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ibadah dikatakan sempurna. Nah, dalam masalah ketaatan itu, pertama, kalau ibadahnya ibadah ya yang ada syarat dan rukunnya, maka mesti disempurnakan syarat dan rukunnya. Contoh, dalam masalah zakat fitrah, kan ada syarat rukunnya, ya kan? Ada standar, ada zakat mal, zakat harta, ada syarat dan ketentuannya juga. Kita sempurnakan itu, maka kategorinya sudah sempurna. Dalam sholat juga sama, ada syarat dan rukunnya. Kalau kita melaksanakannya, ya semua syarat dan rukun itu dengan baik, maka kategorinya sholatnya sempurna. Nah, semacam itu. Begitu juga di dalam berinfak. Nah, kesempurnaan itu, ya selain daripada itu, tambahannya itu adalah yang kita memilih yang utama. Nah, memilih yang utama itu adalah bagian dari kesempurnaan. Nah, kemudian menjadi orang baik. Nah, tipsnya, ini tipsnya, banyak tips. Sebenarnya Al-Baqarah ayat 177 itulah tips bagi kita semuanya. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi bagaimana pertama kita perbaiki diri kita. Kita bersama-sama memperbaiki diri kita. Iman kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, pemahaman kita, terus semuanya baik. Nah, sehingga setelah itu baik, kita menjadi menghadirkan kebaikan pada orang lain. Nah, itu ada sisi kebermanfaatan kita. Maka dengan ibadah kita, keimanan kita bisa mengajak orang lain dalam kebaikan. Apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, ilmu kita berikan pada orang lain. Itu ada nilai manfaat. Pikiran, pemikiran, ide yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain. Itu adalah sisi manfaat kita. Harta yang kita miliki, harta itu juga ya diinfakkan di jalan Allah, itu juga adalah sisi kebermanfaatan. Tenaga yang kita miliki, tenaga kita
Nah, kita ya infakkan untuk di jalan Allah juga, membantu orang lain. Itu juga adalah bagian dari ya kebaikan. Gitu ya. Jadi cakupan kebermanfaatan kita itu sangat luas sekali. Maka Rasulullah mengatakan khairukum atau khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang. Bermanfaat apa? Sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita punya tenaga, ya tenaga kita. Kita punya ilmu, ilmu kita. Kita punya apa? Harta, ya harta kita. Kita punya ide, ide kita. Ya, supaya apa? Bisa bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari masalah sempurna. Ya, sempurna itu dalam masalah ibadah seperti sholat, apakah dilakukan dengan wajib dengan sunnah atau wajib saja sunnahnya belum atau bagaimana? Satu, ya, apakah sama? Lalu yang kedua, dalam hukum iman itu ada masalah hari pembalasan dan pada itu apakah berlaku di dunia atau khusus di akhirat atau buat Pembalasannya. dan hari pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ibadah misalnya sholat wajib, sholat zuhur lah. Jadi dikatakan sempurna, sempurna zatian, zat apa namanya ibadah sholat zuhurnya, maka dia akan sempurna jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Ditambah dengan kehusyuan, itu akan sempurna. Itu dikatakan sholat zuhurnya sempurna. Tapi ada nanti yang terkait dengan apa? Tidak hanya ibadahnya itu sendiri, tetapi juga kesempurnaan secara utuh ibadah itu, sholat zuhur itu dengan melaksanakan sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah. Jadi ada kesempurnaannya itu secara apa namanya ibadahnya itu sendiri. Esensi dari ibadah sendiri, tak ada juga kesempurnaannya itu jika ditambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka nanti ada dalam hadis juga disebutkan, jadi ibadah sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah itu fungsinya adalah menutupi ya yang kurang-kurang dari jadi ibadah. Yang kurang apanya? Bukan syarat dan rukunnya yang kurang. Kemudian ditambah ibadah sunnah enggak. Tapi apa? Mungkin pahalanya. Ketika kita sholat, mungkin enggak bisa 4 rakaat itu khusyuk semuanya. Nah, kan gitu kan? Yang paling tidak bisa ditutupilah dengan pahala ya sholat sunnah. Itu juga ada bagian juga sebenarnya. Ya, untuk kesempurnaan sholat. Kemudian yang kedua terkait dengan sanksi. Ketika melakukan pelanggaran ada sanksi. Apakah sanksi dari Allah itu hanya di akhirat saja? Atau juga di dunia? Nah, sanksi Allah itu ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Di antaranya orang yang melakukan, kalau dalam hukum Islam, orang yang melakukan mencuri, merampok, korupsi, nah itu sebenarnya itu adalah dipotong tangannya kalau sudah melebihi 1/4 dinar. 1 dinar berapa? Ya, kalau emas batangan sekitar 2 jutaan ya. Nah, 1/4-nya berapa? 500. Kalau udah minimal 500 ngambilnya, itu sebenarnya udah potong tangannya. Nah, itu sanksi dunia. Begitu juga orang yang pada zaman Rasul ada yang di rajam,
karena melakukan perzinahan, maka kemudian ya ada sahabat yang lain mengatakan, jijik gitu. Tapi kemudian Nabi mengatakan bahwa dia sudah suci setelah ya dia mendapatkannya di dunia, di akhirat dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini juga ada sanksi kullu dzunub muakhkhar ila yaumil qiyamah. Riwayat disebutkan bahwa semua dosa sanksinya nanti dari kiamat, illa uququl walidain, kecuali durhaka pada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjal, maka sanksinya itu akan ya disegerakan di dunia. Juga di akhirat itu juga ada sanksi. Ada amal-amal perbuatan penyimpangan yang dia sanksinya di dunia dan juga di akhirat. Ada yang disanksi di dunia, di akhirat sudah enggak. Ada yang di dunia enggak, di akhirat dia menunggu sanksinya. Ada juga yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ini dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu kesempurnaan sholat itu kan dipengaruhi dengan awalnya dulu dari ayat wudhu. Yang bersuci berarti kesempurnaan itu berarti kan masuk dari ayat wudhu sendiri. Karena kalau kita ngambil dalam wudhu sembarangan juga kan dampaknya kan tidak sempurna juga. Berarti termasuk dalam ayat wudhu juga kan. Iya. Ya, jadi itu kan tadi disampaikan bahwa sholat itu akan sempurna itu kalau syarat dan rukunnya sempurna kita lakukan. Nah, termasuk wudhu itu adalah menjadi syarat sahnya sholat. Nah, kan ada sholat itu nanti ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya. Di antaranya misalnya sholat, syarat sahnya itu wudhu, dia tidak berwudhu atau tidak sempurna wudhunya juga sama berdampak. Karena dia tidak sempurna di dalam melakukan syarat sahnya sholat. Ya, contoh misalnya sholat, wudhunya udah bagus, tapi menghadapnya tidak ke kiblat. Ini juga sama. Jadi tidak akan sempurna, bahkan bisa batal sholatnya. Nah, jadi syarat wajibnya, syarat sahnya, kemudian ada rukun. Nah, rukun ini wajib dilakukan, kalau tidak maka batal sholatnya. Ini juga sama. Nah, maka terkait semua tuh syarat ya, syarat wajib, syarat sah, rukun ya. Selain daripada itu ada hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat. Ini juga sama, itu juga ya akan mendukung kesempurnaan dari sholat kita. Disunnahkan baca iftitah, nah kita tidak baca. Disunnahkan baca misalnya bacaan sholat, ruku, sujud 3 kali. Sunnahnya, nah, kita baca sekalinya, itu kan mengurangi kesempurnaan kan. Nah, itu terkait semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan Pak Iwan itu tentang pemanasan ya. Pemanasan. Sebenarnya ada dalam hadis Ar-Baqi itu ada dibahas itu tentang balasan langsung amal atau perbuatan manusia di dunia. Itu pernah saya baca ya. Jadi para ulama sepakat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apa balasannya itu? Kalau kita melakukan keburukan maka akan dimudahkan melakukan keburukan berikutnya. Dan yang kedua adalah apabila kita melakukan sebuah kebaikan maka akan digunakan melakukan kebaikan berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau ibaratnya itu, ketika kita melakukan satu dosa maka dosa-dosa lain itu menginginkan juga supaya dilakukan. Maka kalau orang anti maksiat dia akan sangat mudah lagi melakukan kemaksiatan. Seperti ini mungkin juga dari kita ya untuk evaluasi kita juga bahwa kalau kita melakukan sebuah
keburukan itu harus cepat-cepat bertobat, beristighfar, supaya jangan sampai kita dimudahkan melakukan keburukan-keburukan itu Ustaz, yang pernah saya baca di apa ini Rocky ya, yang tentang hati itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu pasti ya, jadi para ulama sepakat. Kalau kita melakukan satu keburukan akan diikuti dengan keburukan-keburukan yang lainnya apabila kita tidak cepat bertobat dan segera melakukan kebaikan. Jadi salah satu untuk menutupi perbuatan keburukan itu beristighfar, kemudian segera melakukan kebaikan. Ya bisa berupa infak, ya bisa misalnya apa dikit dan sebagainya. Itu akan ditutup tuh, keburukan yang berikutnya akan tertutup. Pertanyaannya Ya itu aja. Oh, ya. Tambahan. Ya. Ya. Sekarang. Oh ya, 600 ya. Ya. Terima kasih. 600 lebih ya. Baik, sudah terjawab semuanya dan sudah juga ada yang menambahkan. Ada terakhir Pak ya? Iya. Iya. Minta. Karena kadang-kadang kita jadi kita sosial kita di perempatan itu ada kita diorganisir dan sebagainya seperti itu ya. Apakah kita kasihnya aja karena kita jadi bukan kita sosial di luar. Iya. Ya, jadi kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah ketika ada yang meminta ke beliau pasti dikasih. Kalau Nabi pasti dikasih oleh Nabi. Kalau ada pasti dikasih. Dan Nabi tidak pernah menimbang ini gimana ini, enggak. Jadi memang kalau udah ngasih itu sudah lepaskan. Cuman kan yang menjadi ini nanti dasar ininya kan larangan meminta-minta. Jadi kalau memberikan infak, hadiah dan seterusnya itu tanpa perlu melihat ke siapanya. Nah, kan? Tapi yang ada larangan itu dilarang meminta-minta karena nanti di hari kiamat akan ada tanda hitam di wajahnya. Nah, itu kan. Itu larangan orang yang minta-minta. Tapi bagi orang yang memberi sebenarnya tidak ada. Oh, itu hukum positif ya. Itu. Iya, itu kok sebenarnya itu seharusnya bukan ya, ini kondisi ini mungkin yang membuat ini perlu ini kan dikaji lagi. Seharusnya bukan, kalau sekarang memang yang memberi yang kena sanksi. Sebenarnya bukan yang memberi seharusnya. Yang ditertibkan itu adalah yang orang yang meminta-minta. Karena kebaikan orang memberi itu tak perlu dibuat aturan kan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.